Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemuliaannya berbanding dengan umatmu adalah seperti kemuliaan aku berbanding dengan makhlukku. Jadi hadirin sekalian, Allah mengatakan akan datang satu umat di akhir zaman yang kemuliaan umat itu bila dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya seperti kemuliaan Allah berbanding dengan makhluk-makhluk Allah. Kenapa hadirin ya Allah mendudukkan kita hadirin pada derajat yang begitu tinggi? Umat akhir zaman ini. Apakah karena ibadah kita hadirin? Bukan. Apakah karena kemajuan duniawi di akhir zaman yang banyak alat-alat teknologi yang tidak ada di zaman dulu? Alat-alat transportasi yang dulu tidak ada, sekarang ada. Banyak perubahan-perubahan duniawi hadirin di akhir zaman ini bila dibandingkan dengan masa-masa yang terdahulu. Tetapi bukan itu penyebabnya hadirin. Umat ini memiliki kemuliaan yang begitu tinggi dikarenakan umat ini hadirin mendapat amanah untuk melanjutkan kerja kenabian. Ini yang membuat kita mulia hadirin. Bukan karena ibadah kita hadirin. Justru umat akhir zaman ini hadirin adalah umat yang diberikan Allah ibadah yang begitu mudah. Bahkan hadirin sudah mudah dimudahkan lagi hadirin. Perintah yang paling tinggi, ibadah yang paling tinggi bagi umat ini adalah sholat. Yang dulunya 50 waktu dikurangi menjadi 5 waktu saja. Dengan jumlah rakaat yang tidak panjang-panjang, tidak banyak-banyak hadirin. Dan waktu sholatnya juga nggak panjang-panjang. Kalau dibandingkan dengan umat terdahulu, ibadah mereka panjang-panjang. Tapi walaupun rakaat yang paling banyak 4 rakaat, sholat 5 waktu kita hadirin itu juga tidak panjang hadirin. Paling hanya 10 menit, 15 menit. Kalau umat dahulu sujudnya saja 70 tahun. Sholatnya dimudahkan. Waktunya dikurangi. Dari 50 hanya menjadi 5 saja. Yang 5 itu juga hadirin bagi umat ini. Karena umat ini hadirin hidupnya akan lebih banyak bersafar daripada di rumah. Umat ini hadirin hidupnya lebih banyak safar daripada di rumah. Ini ciri khas umat ini hadirin. Maulana Yusuf dalam bayan beliau mengatakan sahabat-sahabat Nabi itu hadirin umat yang awal dari umat Rasulullah, sahabat Nabi, hidup mereka itu hadirin di jalan Allah 6 sampai 8 bulan setiap tahun. 6 sampai 8 bulan setiap tahun. Berarti hadirin mereka lebih banyak safar daripada mukim. Maka hadirin sekalian, untuk umat ini yang bersafar hadirin salat yang 5 waktu bisa dijadikan 3 waktu saja. Salat subuh seperti biasa, zuhur asar bisa dijadikan 1. Boleh dikerjakan zuhur di waktu zuhur, asar yang dimajukan, atau sholatnya di waktu asar, zuhurnya ditakhirkan. Begitu juga maghrib dengan isya. Dimudahkan hadirin. Yang 4 rakaat diskon hadirin 50%. Tinggal 2 rakaat saja. Itu dimudahkan hadirin. Jadi untuk ibadah hadirin umat ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan kepada kami. Dalam hal apa Allah berikan kemudahan kepada kita? Dalam hal ibadah. Tapi tidak untuk dakwah hadirin. Untuk dakwah hadirin Allah menuntut kepada kita susah payah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Kita disuruh berjihad dengan sebenar-benar jihad. Disuruh mujahadah dengan sebenar-benar mujahadah. Ibadahnya dimudahkan, tapi dakwahnya hari mulia akan menjadi asbab hidayah yang besar dan semakin besar mengikut sebesar mana mujahadah yang dialami oleh umat ini dalam mendakwakan agama Allah. Untuk mendatangkan satu hidayah yang besar dan banyak hari ini, maka penggantinya, alat tukarnya adalah mujahadah yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengislamkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu setelah perang Uhud. Hadirin sekalian, kedatangan Khalid bin Walid hari mulia dalam Islam itu menjadi asbab besar majunya Islam hari ini. Kalau Nabi menunjuk beliau jadi amir satu jamaah untuk mendakwakan agama Allah dan berperang, kalau harus berperang, maka Khalid tidak pernah kalah dalam peperangan. Di tangan beliau hari ini berapa banyak kerajaan yang masuk ke dalam Islam, tunduk kepada Islam, sehingga beliau mendapat gelar Saifullah. Ribuan, mungkin bahkan ratusan ribu orang, negara demi negara hari ini masuk ke dalam Islam. Sebabnya adalah Khalid bin Walid. Tetapi hari ini untuk membayar hidayah masuk Islamnya Khalid bin Walid, gigi Nabi putus hari ini. Tubuh Nabi berdarah. Hamzah paman Nabi, tubuhnya tercobak-cabik hari ini, sehingga jasadnya tidak dikenali. Sahabat-sahabat tidak mengenali jasad Hamzah radhiyallahu anhu, saking hancurnya hari ini. Bukan cuma sekedar dibunuh, tapi dicincang, disakiti, sehingga wajahnya tidak dikenali. Yang mengenali adiknya dari cincinnya. Ini abangku Hamzah. Ketahuan dari cincinnya. Wajah sudah nggak kelihatan. Berapa banyak sahabat yang syahid di Uhud hadimnya. Maka ulama kita mengatakan terlukanya Nabi, syahidnya Hamzah, dan syahidnya banyak sahabat dalam Uhud, itu adalah alat tukar dapat hidayahnya Khalid bin Walid. Jadi hadirin sekalian, maka Allah SWT untuk menjadi satu, datangnya satu hidayah yang besar hari ini memerlukan pengorbanan yang besar. Maka Allah SWT, pengorbanan yang besar bagi umat ini hari ini adalah ketika mereka siap meninggalkan rumahnya, keluarganya, pekerjaannya, siap bersusah payah, kelaparan, kemiskinan, disakiti, disiksa, dihina, bahkan dibunuh. Kalau umat ini siap hadimnya berkorban seperti itu untuk agama, baru Allah akan hidupkan kembali agama. Ya. Hidayah hadimnya merupakan satu perkara yang paling mahal hadimnya, yang tidak bisa dibeli dengan uang hadimnya. Bahkan tidak bisa dibeli dengan kedudukan. Nabi SAW, tidak ada manusia yang lebih tinggi, lebih mulia, kedudukannya melebihi Nabi SAW. Cukuplah hari mulia tertulisnya nama Nabi berdampingan dengan nama Allah di aras, menunjukkan betapa tingginya derajat Nabi hari ini. Nggak perlu menceritakan kelebihan lain hari ini. Terlalu banyak kelebihan Nabi untuk dibicarakan hari ini. Tapi dengan disebutnya nama Nabi hari ini berdampingan dengan nama Allah, tertulis di aras, itu sudah cukup menunjukkan betapa tingginya derajat Nabi hari ini. Tetapi hari mulia, Nabi yang punya derajat begitu tinggi tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Usaha Nabi sudah habis-habisan hari ini. Semangat beliau untuk jadi asbab hidayah untuk pamannya itu hari ini habis-habisan. Saking berlebihannya sampai Allah menegur beliau, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kamu cintai. Itu teguran Allah kepada Rasulullah, saking semangatnya.
Kalau bahasa kita saking ngejosnya hari ini, menginginkan pamannya masuk Islam. Tetapi kedudukan Nabi yang begitu tinggi ternyata tidak bisa membeli hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi uang hari ini. Kalau seandainya kata Allah kamu punya gunung emas, tidak akan bisa membeli walaupun sebesar zarah iman. Hidayah dari Allah. Apa alat beli hari ini? Apa alat tukar hidayah? Mujahadah, pengorbanan, kesakitan, kelaparan, dihinakan di jalan Allah dalam memperjuangkan agama Allah, itu yang akan menjadi sebab hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersusah payah. Hadirin sekalian, kalimat jihad dalam ayat ini hari ini, walladzina jahadu fina, ini jihad ini bukan perang hari ini. Karena surah Al-Ankabut ini kata ulama hari ini turunnya di Mekah. Di Mekah belum ada perintah perang. Al-Ankabut itu surah Makkiyah. Jadi mujahadah di sini maksudnya hari ini adalah pengorbanan dalam mendakwahkan agama Allah. Bukan berperang hari ini. Jadi susah payah dalam mendakwahkan agama Allah. Lanahdiyannahum subulana. Maka pasti kami akan bukakan pintu-pintu hidayah. Nah, sekalian maka Allah SWT, salah satu hadiah mulia mujahadahnya kita di jalan Allah hadiah mulia, kalau kita bisa pergi jauh-jauh dengan membawa uang sebanyak-banyaknya dan waktu yang selama-lamanya hari, yang sepanjang-panjang. Berangkat jauh-jauh dengan waktu yang lama-lama dengan membawa biaya yang sebanyak-banyaknya. Kita hari ini jangan bangga hari ini kalau bisa keluar ke negara jauh dengan uang sedikit. Kita ini sering bangga pulang keluar, aku cuma bawa $500 cukup kok ke sana. Jangan bangga hari ini. Kita itu bangga kalau harta kita habis sampai nggak punya apa-apa lagi hanya untuk keluar jalan Allah. Itu baru boleh bangga seperti Abu Bakar hari ini habis semuanya. Ini harta kita masih banyak, masih ada yang bisa dijual, tapi keluar masih minta dimusyawarahkan. Uang masih ada nih Pak, walaupun belum berbentuk duit. Tapi bilang saya siap keluar, tapi saya nggak punya uang. Memang kamu nggak punya uang, tapi di rumahmu banyak yang bisa dijadikan uang. Sepeda motor bisa jadi uang, mobil bisa jadi uang, tanah bisa jadi uang. Tapi kita tidak siap hadir ya. Korban harta tidak siap, korban waktu juga belum siap lama-lama. Mau pergi keluar hadimnya masih mencari negara mana yang kalau kita datang dijemput di airport. Mental kita ini hari ini masih mental ingin diikrom. Seharusnya hari ini kita berangkat ke negara jauh mencari negara-negara yang tidak ada istiqbalnya. Cari itu negara mana yang nggak ada istiqbalnya. Yang kerja dakwah belum hidup di sana. Jadi cari rute, minta rute yang banyak nusroh. Biar uangnya nggak habis. Walaupun bawa tabakut $3.000 nanti masih pulang masih ada 1.000 lagi. Hadirin sekalian, seharusnya semangat kita hari ini adalah mencari negara-negara, mencari hadirin tempat-tempat yang jamaah belum sampai ke sana. Kalaupun jamaah sudah sampai di sana, kerja dakwah belum hidup di sana. Itu yang kita cari hadirin. Saya sering sampaikan hadirinnya dulu, tahun 80-an, tahun 90-an, jazbah ahbab ini hadirin ya. Semangat ahbab ini hari ini adalah mencari desa, mencari masjid yang belum pernah dimasuki jemaah. Dulu semangatnya begitu Pak. Mana masjid yang belum pernah dimasuki, kita masuk.
Mana desa yang belum pernah dimasuki, kita masuki. Semangatnya dulu begitu hadirin. Tapi sekarang sudah tahun 2020-an, bukan itu lagi semangatnya hadirin. Semangat kita sekarang, mana negara yang belum pernah dikirim jamaah, kita pergi ke sana. Kita ingin hadirin, kita menjadi orang pertama, jamaah pertama yang masuk ke negara yang belum pernah dimasuki jamaah. Sehingga di akhirat nanti kita bisa berbangga-bangga. Kamu dulu waktu hidup di dunia, kamu dakwah kemana saja. Apa yang mau kita banggakan hari ini? Kalau kita pergi ke negara-negara yang jauh, yang nggak ada istiqbal, nggak di sana, nggak ada ahbab di sana, nggak ada masjid di sana, itu yang kita akan bisa banggakan di hadapan Nabi dan para sahabat. Saya dulu pernah pergi ke satu negeri di Amerika Latin yang tidak ada istiqbalnya, tidak ada masjid di sana, susah mencari orang Islam, susah mencari makanan halal. Saya pergi ke Afrika, kita bisa berbangga-bangga di hadapan Nabi dan para sahabat. Sebagaimana dulu sahabat-sahabat juga pergi ke negeri-negeri yang tidak ada orang Islamnya, nggak ada istiqbalnya. Ini negara jauh tuh. Hari ini keinginan kita hadirinnya masih pingin ke negara jauh, tapi tempat yang enak, yang aman. Makanya sampai hari ini hadirinnya nggak bertambah itu. Jumlah negara yang sudah dikirim dari Indonesia itu nggak bertambah, masih itu lagi, itu lagi, itu lagi. Maka kita niatnya hadirinnya, tanya, lihat hadirinnya, tanya ke markas Jakarta. Mana negara yang belum pernah dikirim jamaah dari Indonesia? Mana negara yang belum pernah dikirim? Kalau kita markas daerah kita hadirinnya, markas provinsi, mana negara yang belum pernah kita kirim dari provinsi kita? Mana negara yang belum pernah kita kirim dari markas daerah kita? Targetnya ke sana hadirin. Jangan terkesan dengan biaya hadirin. Kalau sudah dibilang hari mulia $5.000, udah ciut duluan kita. Saya yang 1.500 saja lah Pak. Kenapa enggak 5.000? Ya, ini 1.500 juga belum ada. Kalau 1.500 belum ada, dengan 5.000 belum ada, apa bedanya hari ini? Apa bedanya hari ini? Kita berharap kepada Allah pun tidak pandai hari ini. Enggak. $1.500 dia pilih, padahal belum ada uangnya 1.500. Kalau memang 1.500 nggak ada, kenapa nggak pilih yang 5.000 juga nggak ada hari ini? Kan mintanya sama hari ini. Dalam memenuhi takaza hari melihat, dalam memenuhi takaza agama, amwal, untuk mendapatkan amwal dengan dua cara, mencari dan meminta. Mana lebih mudah mencari dengan meminta? Lebih mudah meminta. Kalau mencari hadirin sekalian, kita mau berangkat negara jauh, $5.000, $4.000, waktu tinggal 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Bagaimana mendapatkan $5.000 dalam waktu 2 bulan? Padahal sudah 30 tahun, sudah 20 tahun, nabung juga belum dapat $1.000. Kalau hadirinnya $4.000, 60 juta. Dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, kita mau dapatkan uang 60 juta. Bagi kita yang ekonomi lemah hadirinnya, gimana dapatkan 60 juta dalam 1 bulan? Nyari 2 juta, 3 juta untuk disisihkan juga berat hadirinnya. Maka hadirinnya caranya bukan mencari hadirinnya, tapi meminta. Waktu 1 bulan itu terlalu singkat untuk mendapatkan uang 30-40 juta. Tetapi hadirinnya waktu 1 bulan terlalu lama untuk meminta 20, 30, 50 juta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu lama hadirin.
Cuma karena kita minta kepada Allah hari mulia, tidak sungguh-sungguh, tidak dibarengi dengan niat yang sungguh-sungguh dan amal yang sungguh-sungguh, maka Allah tidak beri. Coba kalau kita meminta kepada Allah seperti sungguh-sungguhnya pengemis di Nizamuddin minta uang kepada tamu hari ini. Baba. Kita udah jalan aja hari ini, dia baba. Coel-coelnya baju kita. Baba. Dia nggak peduli, dia jalan dulu. Baba. Akhirnya kita pun nggak sampai hati. Keluar juga 10 rupiah untuk dia hari ini. Itu sungguh-sungguh nih. Kalau pengemis minta kepada makhluk sungguh-sungguh, apa kita nggak malu hari ini? Nggak berani, tidak bisa sungguh-sungguh minta kepada Allah. Maka bebaskan Allah SWT untuk menyambut takasa agama hari ini, kita cari hari ini. Rezeki yang halal kita cari. Kekurangannya maka minta kepada Allah. Maksudnya apa? Jadi jangan hari ini niatnya negara jauh, namanya negara jauh, tapi cari yang dekat-dekat. Malaysia, Thailand. Bukan tidak boleh hari ini, boleh, tapi coba niat yang jauh-jauh hari ini. Negara-negara yang belum pernah diinjak oleh orang Indonesia, kaki kita pertama menginjak di sana. Sehingga semua jemaah-jemaah yang datang belakangan, pahalanya akan masuk dalam catatan amal. Maksudnya apa? Insya Allah. Hari ini niat kita harus besar hari ini. Semangat harus tinggi. Tapi tafakur harus kembali ke bumi. Ketika kita akan keluar hari ini, meminta rezeki kepada Allah dengan cara kita hari ini. Buat dengan kesungguhan hari ini. Buat dengan cara yang luar biasa. Kalau tidak bisa cara yang luar biasa, paling tidak cara yang di luar kebiasaan. Luar biasa nggak bisa. Maka buat yang di luar kebiasaan. Biasa salat hajatnya cuma 2 rakaat satu hari. Kalau mau luar biasa 100 rakaat. 1000 rakaat itu luar biasa. Kalau nggak bisa 100 rakaat, 200 rakaat, 1000 rakaat, maka buat yang di luar kebiasaan. Biasanya 2 rakaat jadi 12 rakaat. Kan tidak luar biasa kalau 12 rakaat. Apa-apa amal kita yang biasa kita buat, tingkatkan hari ini menjadi yang di luar kebiasaan. Semakin dekat kepada waktu takasa, baru buat amal yang luar biasa. Yang di luar kemampuan kita. Buat hari ini. Usaha. Kalau orang mencari duit bisa berkeringat, kenapa kita tidak bisa berkeringat untuk sholat hari ini? Maka hadiskan oleh Allah SWT, cara kita meminta kepada Allah hari ini dengan cara langit. Tapi cara kita keluarnya Allah hari ini dengan cara bumi. Maksudnya apa hari ini? Tafakutnya harus mengikut apa yang diarahkan oleh para masyayikh kita. Hadirin sekalian, kita sudah banyak hari mulia mengeluarkan jamaah ke negara jauh. Tapi hari mulia sayangnya, dari sekian banyak jamaah yang dibentuk ke negara jauh, sangat banyak juga jamaah yang bermasalah. Banyak menghadapi masalah. Yang paling umum masalah hari ini duit. Masalah yang paling umum ini hari ini. Catatannya hari ini 2000 rakaat, 2000 dolar. Tulisannya 2000 dolar. Sudah ditanya ini oke. Sampai ke Jakarta kirim ke Nizamuddin. Nizamuddin lihat 2000 dolar sesuai dengan takazanya, minta ke negara ini. Nizamuddin setuju. Begitu jemaah mau berangkat hari ini, cuma tiket sekali pergi yang ada, tiket pulang nggak ada. Ya. Ini yang biasa terjadi. Bahkan ada jemaah hari ini, sesudah mendapat rute dari Nizamuddin, nggak berangkat karena untuk beli tiket pergi pun belum ada duitnya. Maka ini sekalian untuk berangkat hari ini kita memakai tafakur dulu. Dianjurkan diputuskan dalam musyawarah kita beberapa tahun yang lalu hari ini, setiap orang
yang akan berangkat ke negara jauh, yang tafakutnya hari mulia mungkin 1.000, 1.500, 2.000 dolar targetnya, maka paling minimal setor uang 10 juta ke amanah di markasnya. Setor uang 10 juta sebagai tanda hari mulia kita sudah punya sebahagian uang untuk berangkat. Bapak sekalian, kita mengamanahkan uang 10 juta ke amanah hari mulia, itu bukan menunjukkan kita yakin dengan uang itu kita berangkat. Bukan hari mulia. Kalau kita niatnya seperti itu, kita salah hari mulia. Kita sisihkan uang kita 10 juta, berikan kepada amanah markas. Itu sebagai hari mulia bukti kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku ini sungguh-sungguh mau berangkat negara jauh, segini ini baru yang ada, tolong kau berikan lagi kekurangan. Jadi hari ini kita berikan itu hanya sebagai bukti kepada Allah kalau kita ini sungguh-sungguh. Dan kalau kita amanahkan uang kita hari ini, kalau kita amanahkan uang kita yang kita niatkan untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan dan sudah mulai memberikan pahala kepada kita sebanyak uang yang kita amanahkan. Saya pernah dengar bayan hari ini, walau alam ini dalilnya dari mana, tapi memang kita orang dakwah ini nggak biasa nanya dalil-dalil. Enggak. Kalau dengar dari ulama-ulama udah kita percaya aja udah. Hari ini dalam satu bayan orang lama kita mengatakan hari ini, kalau kita amanahkan uang kita untuk berangkat ke negara jauh atau keluar jalan Allah Subhanahu wa taala kemana saja, maka hari ini uang yang kita amanahkan itu, pertama kita dapat pahala seperti berinfak sebanyak uang yang kita amanahkan. Karena udah niatkan jalan Allah, pahalanya akan terus dapat setiap hari. Yang kedua hari ini, uang itu hari ini akan berdoa kepada Allah. Apa doanya hadimnya? Ya Allah, kau jagalah dia sebagaimana dia menjaga aku ketika aku berada di tangan. Jadi uang itu Pak berdoa. Ya Allah, kau jagalah dia sebagaimana dia menjaga aku ketika aku berada di tangan. Maka hadimnya semakin banyak uang yang kita amanahkan, maka akan semakin kuat penjagaan Allah kepada kita. Seperti kita hari ini, kalau punya uang 100.000 sama 10 juta, sama nggak nyimpannya Pak? Sama nggak hati-hatinya menyimpan uang 100.000 dengan 10 juta? Nggak sama hari ini. Semakin banyak uang yang kita simpan, semakin hati-hati menjaga. Begitu juga hari ini, semakin banyak uang yang kita amanahkan untuk khuruf fisabilillah, semakin Allah jaga kita hari ini dari godaan setan, dari permasalahan yang bisa menjadi sebab kita batal keluar jalan Allah. Jadi, mengamanahkan uang itu hari ini untuk membantu kita, bukan untuk meyakinkan kita, aku sudah punya uang, pasti akan berangkat. Belum tentu hari ini. Diamanahkan. Jadi hari ini kalau ini Bapak sekalian maaf, kebanyakan jamaah-jamaah hari ini bermasalah dalam hal keuangan, itu hari ini sebabnya tidak memenuhi keputusan. Sebelum tafakut, kertas tafakutnya, ini kita masih di Indonesia hari ini masih menggunakan istilah kertas tafakut. Kalau di Nizamuddin namanya kertas tafakut itu bukan kertas tafakut, namanya khawaif. Tafakut itu apa namanya? Tafakut itu prosesnya. Kertasnya namanya khawaif. Tafakut itu prosesnya. Mentafakut. Tafakut amalnya, tafakut amwalnya, tafakut ahwalnya. Jadi semua jamaah hari ini yang akan keluar itu tiga perkara ini sudah dimulai ditafakut sejak di mahala. Jadi orang di mahala kita yang akan keluar, kita tafakut amalnya. Paling minimal hari ini setahun terakhir dia aktif dalam kerja makom. Lebih bagus lagi orang-orang yang berangkat negara jauh ini adalah orang-orang yang aktif di mahala, aktif di halakah, aktif di markas. Itu yang paling diutamakan.
Dari segi amal hadirinnya ini orang yang aktif. Jangan orang yang sudah terkubur lama hadirinnya kita bongkar kuburnya, kita keluarkan mayatnya, kita tiup ruhnya, kita bawa keluar. Kita pikir kita bisa menghidupkan orang mati. Ternyata yang kita bawa hadirinnya jasadnya bergerak tapi hatinya amalnya masih mati. Di masa kerja Allah bukan membantu kerja, malah menyusahkan kita. Biasanya Pak, orang-orang yang tidak aktif dalam amal, di mahala, di halakah, di markas, dibawa keluar ke negara jauh, buat masalah. Satu jemaah diberangkatkan ke satu negeri. Saya baru jumpa. Di luar negeri kita jumpa. Masalahnya apa hadirinnya? Satu jemaah ini berasal dari satu mahala. Tapi ada satu orang dari mahala lain mau dimasukkan ke jemaah itu. Sebenarnya mereka nggak mau terima. Tapi karena kasihan takut nggak ada kawannya diterima. Ternyata orang ini tidak aktif. Di halakah tidak aktif, di mahala tidak aktif. Tapi karena ada duit, niat keluar dipakai keluar. Sampai di satu negeri hadirinnya, ketika mereka berbelanja di satu toko, penjaga tokonya perempuan. Namanya penjualan hadirinnya dia berbaik beramah tamah, mau beli apa karena ramah hadirinnya jadi jamaah juga, jadi ramah juga dengan itu karena dilihat sudah ramah hadirinnya, maka satu orang tadi ini yang nggak ada amal ini, yang aktif dalam kerja-kerja mahala, karena dia sudah akrab-akrab, dia keluarkan handphone dari kantongnya, dia videokan. Terlihat oleh perempuan itu, dia marah, lapor ke polisi, akhirnya jemaah ditangkap polisi. Akhirnya jemaah disuruh pergi, suruh pulang kembali ke negaranya. Jadi biasanya begitu Pak. Kalau kita membonceng orang-orang yang tidak berada dalam amal, kita bawa berangkat negara jauh, Bapak sendiri yang akan menerima resiko. Lalunya bermasalah. Orang-orang nggak aktif ini hadirinnya dalam kerja-kerja makom. Kalau dia keluar selalu aja masalah dia akan buat. Satu jemaah hadirinnya bawa satu orang yang nggak aktif, udah lama nggak aktif, berangkat ke satu negeri. Begitu tiba satu negeri itu diperiksa hadirinnya, dalam tasnya hadirinnya isinya jam tangan, satu tas penuh. Ternyata dia hadirinnya niat ke sana mau jualan jam. Ini masalah hadirin. Jadi hadirin, kalau ada orang-orang hadirin yang belum pernah 4 bulan full keluar jalan Allah, kan sekarang persyaratan ke negara jauh tidak semuanya harus 4 bulan IPB. Kalau 6 orang, 3 IPB, 3 yang belum IP, 4 bulan dalam negeri sudah berapa kali sudah boleh masuk. Tapi kadang-kadang hadirinnya ada orang yang belum full 4 bulan kita masukkan, kita tutup mata aja, pura-pura nggak tahu. Nanti akan membawa masalah. Sudah pernah 4 bulan, tapi sudah 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, udah 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir, nggak pernah kelihatan wajahnya. Tiba-tiba muncul berangkat negara jauh. Dibentuk jemaahnya, akan datang masalah. Maka sekalian tabakut amal ini hadirinnya, ini dimulai dari mahala. Kalau tidak memenuhi syarat, lebih bagus tidak usah. Naikkan hadirinnya. Kalau kita mau dia negara jauh juga, kita kasih tahu Bapak coba mulai sekarang aktif dalam kerja. Nanti 6 bulan ke depan, 7 bulan ke depan, setahun ke depan, nama Bapak kita akan masukkan dalam jemaah negara jauh. Bukan kita tidak halangi dia keluar, tapi buat amal dulu. Kalau sudah lulus harinya di mahala, baru bawa ke halakah. Halakah akan mentabakut lagi. Tabakut amalnya, amwalnya. Uangnya hadirinnya. Jangan hadirinnya kita mengatakan kita berangkat aja, nanti Allah bantu. Kalau mau bantuan Allah hadirinnya, bukan nanti. Kalau Bapak bisa mendatangkan bantuan Allah nanti, kenapa nggak minta sekarang aja? Kalau memang amalan Bapak bisa mendatangkan bantuan Allah, jangan nanti, buktikan sekarang. Satu orang mau keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala di markas Nizamuddin, tapi dia nggak bawa uang sama sekali.
Maka tim taskil sudah memberikan target, nggak jalan. Orang kalau lagi jos nggak ada yang bisa nasihati. Akhirnya hadirinnya mereka minta kepada Maulana Umar Palampuri rahmatullah alaih untuk menangani orang itu. Akhirnya dijumpakan dengan Maulana Umar. Tanya, Maulana, ini orang mau berangkat keluar tapi nggak punya uang. Iya betul, kamu mau berangkat keluar tapi nggak ada uang. Iya. Nanti kamu bagaimana nanti kalau keluar nggak bawa uang? Allah. Iya, saya tahu Allah Maha Kaya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi saya belum tahu, kata Maulana Umar. Bagaimana cara kamu minta kepada Allah itu bagaimana? Coba ajari saya. Maka dia bilang, kita sholat 2 rakaat, selesai masalah. Kalau begitu sekarang kamu sholat dulu 2 rakaat. Nanti kalau sudah Allah kasih uangnya, kamu ikut dengan jamaah. Kalau belum dapat uangnya, kau sholat lagi sampai dapat, nanti baru ikut. Bebaskan muka Allah SWT. Kalau kita mau hadir mulia untuk urusan amwal ini, kalau kita mau hadir mulia mengandalkan bantuan Allah, sekarang buktikan mintanya. Jangan nanti sesudah keluar. Sekarang ini. Kalau kita sudah punya uang hadir mulia yang mencukupi, tetapi di jalan uang kita hilang, dicuri dan lain sebagainya, itu lain perkara hadir mulia. Itu kita minta lagi kepada Allah. Tapi jangan sok-sok yakin harinya nanti Allah selesaikan. Kalau engkau bisa membuat Allah menyelesaikan masalahmu nanti, coba buktikan sekarang. Jangan nunggu nanti. Kalau nanti aku nggak bisa lihat, kalau sekarang bisa lihat. Begitu kata Maulana Umar. Lalu orang itu diam, nggak jadi keluar. Bukan dilarang keluar harinya. Kalau memang kamu yakinnya seperti itu, buktikan sekarang. Jangan menjadi beban jamaah. Jamaah semua bawa duit, tinggal dia yang nggak bawa duit. Sudah sampai negeri orang, nggak dikasih, nggak dibantu, kasihan. Kalau dibantu, ngurangi tafakur. Apalagi jamaah yang bakhil. Jumpa jamaah bakhil-bakhil semua. Jangankan untuk ngasih orang, untuk dirinya sendiri dia pelit hadirin melihat. Apalagi mau ngasih orang. Oleh karena itu hari ini kita disuruh bentuk jamaah negara jauh, IP dan sebagainya, satu masjid agar kita saling kenal. Jamaah ini hari ini keluar negara jauh bukan harus sama duitnya. 3.000 semua, 2.000 semua. Tidak hari ini. Itu tafakur untuk orang lemah seperti kita. Kalau tafakur orang kuat seperti sahabat-sahabat dahulu hari ini, mereka korban sesuai keadaan mereka. Ada sahabat yang cuma bawa segenggam kurma, tapi ada sahabat yang membawa seluruh hartanya. Nah itu kalau dibentuk jemaah dari satu mahala, dari satu halakah, itu bisa terrealisasi. Yang satu orang bawa $5.000, yang satu bawa 3.000, yang satu cuma bawa 1.000, yang 5.000 bilang udah untuk bapak ini saya yang tanggung. Kawan satu mahala. Tapi kalau satu dari Makassar, satu dari Kalimantan, satu dari Jawa Barat, satu dari Medan. Yang dari Medan uangnya sedikit, yang Makassar uangnya banyak. Enak kali kau. Daripada kau kasih, bagus kawan ku bawa dari Makassar. Jadi hari ini tafakur amwal ini. Hari ini tafakur amal tadi sudah kita usahakan hari ini agar orang-orang yang aktif dalam kerja dakwah. Malah saat hari ini mengatakan jamaah dikirim ke negara jauh. Maksudnya apa hari ini? Apa maksud jamaah dikirim ke negara jauh? Maksudnya hari ini adalah untuk membawa dan menghidupkan kerja dakwah di negara yang dituju. Membawa dan menghidupkan kerja dakwah di negara yang kita tuju. Kalau yang berangkat ini hari mulia di masjidnya sendiri nggak bisa menghidupkan amal dakwah, kira-kira bisa nggak menghidupkan amal dakwah negeri orang? Di negerinya sendiri, di masjidnya sendiri, bahasanya sama hari ini. Cuaca alamnya sudah terbiasa. Itu pun tidak bisa jauh lah, nggak bisa UMM, nggak bisa taklim, nggak bisa buat apa-apa. Terus orang seperti ini mau kita bawa ke Amerika. Orang seperti ini mau kita bawa ke Eropa. Bisa nggak dia ikut? Bisa dengan kekuatan duitnya.
Tapi sampai di Amerika, di Eropa, video, foto, share. Orang nggak lihat, hadimnya nggak tahu apa yang dia kerjakan di Amerika. Yang orang tahu dia foto di gunung ini, foto di laut sana, foto di gedung ini. Ini yang terjadi hadimnya. Jasadnya sudah sampai ke negara jauh, tapi hidayah tidak turun walaupun untuk dirinya sendiri. Makanya tafakur amal, tafakur amwal ini hadimnya kita bereskan. Kemudian tafakur ahwal. Ahwalnya nih, apa ahwal itu hadimnya? Kesehatannya. Kalau yang sakit-sakit berat hadimnya, kalau kita sanggup jamaah untuk menanganinya, bagi kursi roda kita siap. Silakan bawa hadimnya. Tapi kalau jemaah nggak siap hadimnya, jangan dibawa orang yang sakit. Daripada nanti dia menderita hadimnya, nggak ada yang menanganinya. Tapi dalam jemaah itu ada anaknya, saya siap bawa, saya siap memandikannya, saya siap mencebokinya. Silakan, boleh hadimnya. Orang sakit kita bawa, orang uzur maksudnya. Kalau ada yang menanggung jawabinya, kesehatan, keluarga juga hadimnya. Karena kita ini hadimnya bukan belum seperti Nabi Ibrahim. Ya. Siap meninggalkan anak istri di tempat yang tidak ada asbab kehidupan. Kitanya mungkin siap hadimnya, tapi istri kita belum tentu siap. Kalau kita berangkat negara jauh, istri kita nggak keluar rumah, dia tahankan lapar di rumah, tidak mengadu kepada siapapun, bahkan kepada kedua orang tuanya, silahkan bapak berangkat 4 bulan. Tapi kalau istri bapak berangkat, dia masih kirim WA ke sana, WA kemari, ibu tolong suamiku sudah pergi, nggak ninggalkan uang. Sama kawannya dia bilang suamiku kurang ajar, pergi aja, nggak ada ninggalkan duit, bapak nggak usah keluar. Tapi kalau istri bapak sudah seperti istri Nabi Ibrahim, ditinggal, kalau ini perintah Allah, silahkan engkau pergi, Allah tidak akan mensia-siakan kamu. Bapak punya istri seperti itu, silahkan berangkat. Dia di rumah aja, menahan lapar. Kalau istri bapak 3 hari di rumah, kelaparan dan tidak ngomong sama siapapun, Allah tidak akan tutup mata. Allah jamin 1 tahun rezeki halal. Tapi kalau istri bapak belum begitu, jangan. Kalau istri bapak masih suka main WA Facebook, nggak bisa ditinggal begitu hadimnya. Lihat kondisi istri kita. Kalau bisa hadimnya, kita berangkat, istri sudah ada yang kita siapkan. Ada tafakut yang disiapkan untuk istri. Kemudian hadimnya, tafakut ahwal yang lain adalah kalau bapak-bapak sebagai pegawai punya cuti. Keluar sesuai dengan cuti yang kita miliki. Hadimnya setelah tafakut ahwal, tafakut amal, amwal dan ahwal sudah selesai hadimnya, sudah memenuhi syarat, masukkan dalam khawaif, dimusyawarahkan di halakah, bawa ke markas daerah, dilihat oleh orang markas daerah, sudah oke, kirim ke markas provinsi, provinsi ditafakur lagi, kemudian baru kirim ke markas Jakarta. Kita kalau Sumatera Utara, Pak, untuk mencegah, ini mencegah, walaupun tetap ada yang jebol. Untuk mencegah agar jemaahnya berangkat negara jauh, jangan sampai hadimnya rusak. Dikarenakan kekurangan uang, tafakur awalnya nggak betul dan sebagainya. Semua jemaah yang akan berangkat ke negara jauh dari Sumatera Utara harus wajib jumpa dengan saya. Langsung satu jemaah kita lihat, tanya satu persatu. Kita kasih mudzakarah, kasih nasihat apa yang mereka harus buat sampai nanti mereka keluar. Tafakut amwalnya minta agar diserahkan. Sudah kita buat begitu pun Pak, masih ada yang jebol. Apalagi nggak dibuat. Maka penanggung jawab markas daerah, penanggung jawab markas provinsi, jamaah-jamaah berangkat negara jauh hadimnya kita tafakut dengan betul. Amalnya, amwalnya dan ahwalnya. Tersedia Pak insyaallah. Kalau sudah kita tafakut hadimnya dengan betul, kita lepaskan mereka dengan tawakal kepada Allah. Kebanyakan jemaah kita hadimnya karena tidak ditafakut dengan betul, akhirnya timbul masalah. Sekarang
Tafakud sudah oke, Pak. Amalnya, ahwalnya sudah oke. Sudah melalui jalur yang ditentukan. Dari mahala ke halakah. Halakah ke markas daerah. Markas daerah sudah di tafakud di markas provinsi. Markas provinsi juga sudah dikirim ke Jakarta. Tapi sering terjadi hadimnya, jamaah belum suruh datang ke Jakarta, sudah datang duluan. Padahal harus ada proses lagi untuk pengurusan visa. Harus dikirim dulu ke Nizamuddin. Apa jawaban Nizamuddin? Nanti baru disampaikan kepada kita. Walaupun sudah dapat keputusan Nizamuddin, jangan langsung datang ke Jakarta. Tunggu sampai markas Jakarta mengatakan silahkan datang ke Jakarta. Kenapa? Masih ada yang harus diurus. Kalau seandainya kita dapat rute ke negara yang tidak memerlukan visa, maka prosesnya akan lebih cepat. Kita tinggal tanya ke Jakarta, kami sudah dapat rute dan tidak perlu visa, kapan kami bisa datang? Oh, kalian bisa datang besok, minggu depan, dalam minggu ini, kita segera atur untuk berangkat dalam minggu ini. Sesampai di sini hadimnya mudzakarah dengan Syu'bah negara jauh yang ada di markas Kebun Jeruk. Pengurusan visanya dan sebagainya hadimnya kita serahkan kepada mereka, minta arahan dari mereka. Dan kalau seandainya dalam jamaah kita hari ini ada yang sudah biasa berangkat ke negara-negara luar negeri, sudah biasa ngurus tiket, biasa ngurus visa, maka kita boleh minta kepada Syu'bah negara jauh di Jakarta, nah, untuk urusan ini kami insya Allah akan urus sendiri, kami ada kemampuan insya Allah, maka tim tafakud, tim negara jauh, Syu'bah negara akan menyerahkan kepada kita. Tapi bagi kita hari ini yang nggak punya pengalaman ke luar negeri, maka kita bisa minta bantuan arahan dari Syu'bah negara jauh yang ada di markas Jakarta. Tapi kalau hadirin rute kita ke negara yang harus mengurus visa dan pengurusan visanya berbelit-belit, seperti visa Amerika, visa Schengen ke Eropa, visa Inggris, ini visa yang banyak permintaan. Harus ada rekening bank, kartu keluarga, KTP, bahkan minta surat tanah, asuransi dan lain sebagainya. Kalau rute seperti ini, Bapak jangan cepat-cepat datang ke Jakarta. Tunggu arahannya. Mungkin Jakarta akan bilang bawa berkas-berkasnya. Cukup 1-2 orang datang ke Jakarta, bawa berkas-berkasnya, kita akan urus sama-sama. Setelah visa keluar, baru jemaah yang lain menyusul. Atau jemaah pulang dulu, menunggu jawaban visa sudah keluar, baru kita bersama jemaah datang ke markas Kebun Jeruk untuk berangkat. Jadi kita jangan main datang aja, Pak. Begitu kita sampai di sini, visa belum diurus, ini belum diurus, akhirnya nunggu, bosan. Satu-satu mulai minta pulang, bubar jemaah aja. Ini kita jaga. Bersiap insyaallah. Hadirin sekalian, semoga Allah SWT. Begitu banyaknya sekarang ini, alhamdulillah jemaah kita negara jauh ini tidak berkurang, tapi terus bertambah. Sementara orang yang menghandle jemaah-jemaah yang ke negara jauh di Kebun Jeruk ini orangnya itu aja. Oleh karena itu hadirin, kemarin sudah dari musyawarah yang lalu, Suro sudah memikirkan meminta hadirin orang-orang yang berdekatan dengan markas Kebun Jeruk, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang berdekatan hadirin, yang tidak terlalu jauh. Bolehkah dari provinsi jauh berpartisipasi? Boleh. Untuk apa hadirin? Membantu Syu'bah negara jauh yang ada di Kebun Jeruk. Siapa yang kita kirim hadirin? Yang kita kirim adalah orang yang di provinsi kita sudah biasa menghandle jamaah negara jauh. Syu'bah negara jauh yang ada di provinsi kita, yang dia sudah punya pengalaman, itu yang kita kirim kemari untuk diperbantukan kepada Syu'bah negara jauh yang ada di markas Kebun Jeruk. Hadirin, kita sering mengalami hadirin. Kita tidak menyalahkan mereka. Kita sering mengalami, sudah kita kirim tafakud, lama nggak ada jawaban. Kita pikir Nizamuddin nggak jawab. Ternyata kertas kita terselip di bawah itu hadirin. Karena begitu banyak yang masuk, kertas kita terselip. Saya dulu mau ke Jepang hadirin. Nunggu 3 minggu. 3 minggu nggak ada jawaban. Akhirnya saya telepon, ini bagaimana kan? Ini belum ada jawaban, Pak. Coba dicek lagi, cek.
Ternyata kertas tafakkur kita, khawaif kita belum dikirim ke Nizamuddin. Sudah 3 minggu. Kenapa akhirnya? Karena terlalu banyaknya jamaah. Kadang-kadang kertas kita terselip. Maka kalau banyak yang mengerjai hadirnya, banyak menanggung jawab, ada yang urusannya kertas, ada yang urusan ini, maka hadirnya ini kejadian seperti ini bisa dihindari. Maka sekarang diperlukan tenaga, khususnya dari yang dekat-dekat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Kalau Medan bersedia, silakan kirim orang. Makassar bersedia, silakan kirim orang yang berpengalaman, yang memang di provinsinya, memang dia subah negara jauh. Boleh Pak, insya Allah, bersedia insya Allah. Hadimnya kalau kita membantu kerja di markas Indonesia, kita dapat pahala seluruh Indonesia. Kalau jamaah kita berangkatkan hadimnya, kita dapat pahala dari jamaah yang berangkat itu. Bersedia Pak, insya Allah. Ada yang siap nggak ini? Subah negara jauh provinsi yang siap datang ke markas Jakarta. Nanti kita atur jadwalnya. Jawa Barat 4 orang. Terus Lampung berapa orang? 2 orang, 3, Lampung 3, Jawa Barat 4, Sumatera Barat 2 orang, lagi Jateng 2 orang, Jambi 2 orang, Medan 2. Ada nyatar nggak ini? Malaikat ada nyatar nih? Cuma manusia nyatar juga. Mana itu Pak? NTB 2 orang. Jawa Timur 4. Nanti namanya distorkan Pak ya. Nanti kita kalau bisa segera namanya distorkan. Nanti kita akan panggil waktu tertentu, mungkin habis sisa atau besok pagi. Yang siap ini kita akan minta jadwalnya. Kapan kesiapannya? Di bulan berapa siapnya? Kalau Jawa Barat mungkin bisa per 10 hari. Ini ada Pak Lizal yang akan catat insya Allah. Jawa Barat siapa aja namanya? Itu Pak Lizal. Yang dari Padang 2 orang namanya Haji Afan dan Pak Muharram. Haji Afan dan Pak Muharram. Enggak, dari Padang. NTB siapa? Namanya Haji Muhammad Asa dan Haji Sukron. NTB. Lagi Jatim namanya Haji Hussein, Dr. Ainul, Pak Nasrun, Haidar Ali. Iya. Jatim. Pak Nasrun, Haidar Ali, Ainul Hadi ya. Satu lagi siapa tadi? Hussein. Lampung ada terus nama. Lagi Pak, Medan siapa? Khalid dan Taufik. Medan Muhammad Khalid dan Taufik. Lagi Pak, provinsi mana lagi? Dari NTB siapa nama Pak Haji? Siapa? Habib Hussein, Sarif Hussein. Satu lagi? Saifuddin. NTB. NTT. Lagi Pak, ada lagi? Jambi siapa? Iskandar sama Ari. Lagi Pak? Jambi tadi. Lampung belum ada namanya tadi. Udah, kita masuk. Palembang siapa namanya? Oh, Pak Sulaiman, satu aja. Satu sementara, Pak Sulaiman. Ini yang subah negara jauh di provinsinya ya. Ada lagi Pak, provinsi lain? Ada?
Sumatera Barat tadi udah. Sumatera Barat Muharram sama Haji Afan. Ridar. Roni. Boni Pekanbaru. Lagi Pak? Masih ada lagi? Cukup ya? Asar sama siapa tadi Pak? Haji Supron. Kalau disampaikan beberapa kali berarti di satu kali. Sekalian untuk jamaah yang ke negara jauh, itu keputusan dari masa kita hari ini dalam jamaah